menyebabkan pencemaran laut, bencana alam, es cair, serta menyebabkan penyebaran penyakit tropis ke subtropis, begitupun sebaliknya. Lalu, bagaimana cara menanggulanginya? Reduce, recycle, reuse. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan kendaraan umum, menanam pohon, menghemat penggunaan listrik, menggunakan panel surya sebagai sumber energi listrik, serta mengganti penggunaan plastik dengan tas belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Bapak Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Sains Magister Manajemen. Yang terhormat pula kepada Koordinator P5 Bapak Faisal Imam Prasetyo, Sarjana Pendidikan Guru Profesional. Yang terhormat kepada Fasilitator P5 Ustadzah Rumai Fitrotun Anggorosari, Sarjana Pendidikan. Dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar Sanustera serta seluruh panitia Sanustera pada acara webinar hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kepada hadirin yang hadir pada acara pagi hari ini. Tentunya acara ini akan dipandu oleh saya dan moderator yang akan membersamai kita semua pada acara webinar Sanustera dengan tema A Healthy Soul Exists in a Healthy Environment. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikesha Cahyani Ramadhani yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sanustera sendiri merupakan acara pertama yang diselenggarakan oleh siswi kelas 1010 angkatan ke-15 SMA IT Nur Hidayat. Bentuk kegiatan Sanustera ini yaitu webinar yang diselenggarakan secara online, seperti yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Mengenai latar belakang diadakannya Sanustera adalah berawal dari pandemi COVID-19 yang membuat bumi beristirahat sejenak. Tidak banyak jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Dengan kembalinya kehidupan yang normal, membuat manusia menciptakan kembali jejak karbon yang berdampak buruk pada kondisi bumi. Melihat kondisi bumi yang semakin tua, perubahan iklim yang sangat bisa kita rasakan, serta bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi. Membuat kita sebagai manusia menilik kembali apa saja yang sudah kita lakukan. Sanustera menjadi bentuk kepedulian kami untuk mengembalikan kondisi bumi yang lebih sehat dengan mengurangi jejak karbon dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Adapun tema webinar Sanustera kali ini yaitu A Healthy Soul Exists in a Healthy Environment. Baik, untuk memperlancar jalannya pada acara pagi hari ini, diimbau kepada seluruh peserta webinar untuk dapat memastikan kamera video dalam keadaan on dan memastikan mikrofon dalam keadaan off atau silent selama acara berlangsung. Sebelumnya, saya akan membacakan rundown acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Izin mengingatkan kepada seluruh hadirin yang ikut webinar hari ini, bisa mendapatkan e-sertifikat asalkan sudah mengisi G-Form yang di-broadcast yang telah disediakan. Baiklah, para hadirin, mari kita mulai acara webinar Sanustera dengan tema A Healthy Soul Exists in a Healthy Environment dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah acara pertama yaitu pembukaan,
Mari kita lanjut ke acara kedua, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita Niwanda Az-Zahra. Kepada saudari Niwanda Az-Zahra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim, semoga dengan adanya pembacaan tilawah ini membawa keberkahan dalam webinar pada hari ini. Lanjut ke acara ketiga, yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Program Webinar kita, yaitu Saudari Sofia. Kepada Saudari Sofi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul walaupun melalui Zoom meeting ini dalam rangka mengkampanyekan maraknya jejak karbon yang sudah menyebar di seluruh dunia ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir di acara seminar pada hari ini. Dan tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan acara pada hari ini. Harapannya setelah kita mengikuti acara ini, kita semua dapat menanamkan prinsip dalam diri kita untuk membantu mengurangi jejak karbon yang ada di dunia ini. Bisa dengan mengurangi berkendara dengan kendaraan pribadi dan meminimalisir penggunaan listrik dan air. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Saudari Sofi atas sambutannya. Yang kedua, ada sambutan dari Koordinator P5, yaitu Ustadz Faisal Imam Prasetyo, Sarjana Pendidikan Guru Profesional. Kepada Ustadz Faiz, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman semuanya sudah membuat acara yang Masya Allah ya, istimewa sekali. Terima kasih kepada pembicara, Ibu, terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya bersama dengan anak-anak untuk memberikan pengertian bagaimana kita menanggulangi jejak karbon. Hal yang sangat kita khawatirkan, hal yang sangat kita ingin untuk dicari solusinya. Tapi Ibu Bapak, webinar ini adalah prakarsa dari murid sendiri, dari murid untuk murid dan kepada murid. Maka terima kasih Bu Bapak atas dukungan yang diberikan untuk menyediakan waktunya hadir pada webinar hari ini. Terima kasih sudah mendukung anak-anak baik moral maupun material. Semua yang dihadirkan pada webinar hari ini, sekali lagi semuanya adalah prakarsa berdayanya murid-murid kita untuk membuktikan bahwa mereka bisa. Mereka mencintai lingkungannya, dengan itu mereka berharap agar mereka dicintai Tuhannya. Semoga kegiatan hari ini menjadi baik dan membaikkan. Semoga kegiatan hari ini mungkin memantik niatan anak-anak serta ibu bapak untuk lebih mencintai lingkungan agar kita bisa mewariskan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih untuk generasi mendatang. Selamat untuk anak-anakku kelas 10-10 ya. Kelas perdana yang mengadakan kampanye lingkungan, kelas perdana yang berani menghadirkan narasumber dari wali murid sekaligus dari praktisi, expert, dan kelas pertama yang menyelesaikan seluruh rangkaian agenda P5 tema kedua. Barakallah, dan dijaga semangatnya, saya bangga pada Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Faiz atas sambutannya. Yang ketiga, ada sambutan dari Kepala Sekolah SMA IT Nur Hidayah, yaitu Ustadz Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kepada Ustadz Ihsan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar, Pak? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Mirtana Puspariti, Eskom MCS, juga Ustadz Faiz, kemudian Ustadz Sadah yang hadir di sini, juga Bapak Ibu orang tua wali murid kelas dan juga anak-anak kelas 10-10 yang saya banggakan. Alhamdulillah, bahagia sekali hari ini saya menyambut acara seminar ini. Acaranya kelas 10-10 yang katanya sibuk tahfidz, jamnya untuk tahfidz banyak banget gitu ya. Kemudian, aduh Ustadz, ini aku pelajarannya gimana, aku organisasinya gimana, aku ya pokoknya banyak ya ngeluh-ngeluh gitu yang saya dampingi di awal gitu. Sekarang saya sudah jarang masuk karena saya lihat ternyata progres kelas 10-10 ini jauh lebih melesat seperti dugaan saya. Seperti dugaan saya sebelumnya, ternyata anak-anak kelas 10-10 banyak sekali yang aktif di organisasi. Banyak juga yang masuk tim olimpiade dan bahkan nilai-nilai tertinggi itu ada di kelas 10-10. Bahkan saya pikir proyek pelajar Pancasila
yang lain itu ngerjain biasa-biasa, anak-anak tahfidz ini begitu serius, seperti mereka serius menjaga huruf per huruf Al-Quran gitu, Masya Allah. Dan memang pendidikan Islam seperti ini yang saya gambarkan, yang saya idealkan, dimulai dari Al-Quran, kemudian setelah mereka mengkaji Al-Quran, maka Allah memberikan keberkahan, melipat gandakan kecerdasan, dan mereka punya curiosity, rasa ingin tahu yang jauh lebih besar, sehingga ternyata alhamdulillah bagus sekali anak kelas 10 ini bikin acara yang semenarik ini gitu ya. Peserta 83 padahal kelasnya berapa Mbak? 31 ya? Atau tinggal 29? Sekelas ya. Berapa? Lupa. Iya ya. Nah, 33 alhamdulillah. Ustadz. Oh iya, Masya Allah keren sekali gitu ya. Saya bangga pada kalian. Insya Allah next step tetap akan kita dampingi. Kalian jadi best version of yourself. Versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Tidak usah membanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding gitu ya, kata apa sih lagu yang viral kemarin. Tapi kemudian syukuri saja. Kemudian berproses setelah menjadi best version of us gitu ya. Ada Sadah Dian, terima kasih Sadah Dian Rasidah yang mendampingi anak-anak luar biasa ini. Saya bangga sama kalian. Dan sedetail ini, seserius ini bikin seminar P5 gitu ya. Padahal anak-anak lain mungkin ya setelah jalan aja. Dan alhamdulillah tujuan P5 tercapai dengan cara seperti ini. Karena di proyek penguatan belajar Pancasila bukan materi yang kita inginkan, tapi life skill-nya, kesungguhannya, kemudian keren lah pokoknya kalian. Oke, saya nggak mau panjang-panjang. Pokoknya kalian keren gitu aja ya, gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, atas supportnya, atas kepercayaannya, dan atas doanya. Kita doakan anak-anak ini, mereka sibuk, mereka capek, waktunya banyak tersita. Tapi ada, kalau di fisika itu ada dilatasi waktu, pemuaian waktu, yang mana ketika kita membaca pemuaian waktu bukan karena bergerak dengan kecepatan cahaya, kata Einstein, tapi menurut saya karena banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga saya juga bingung, targetnya sebanyak itu, hafalannya sebanyak itu, ini gimana caranya? Kepala sekolahnya aja bingung loh Mbak gitu ya. Tapi bingung bagian ini saya mau nangis-nangis gimana gitu ya. Udahlah gitu aja ya, nanti saya tidak nangis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ihsan atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Saudari Nabila Syafita. Kepada Saudari Nabila Syafita, kami persilahkan. Baik, tes. Apakah sudah masuk suara saya? Sudah. Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Bagaimana kabar hadirin semuanya? Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Nabila Syafita Hafizah yang akan memandu sesi materi pada kesempatan pagi hari ini. Di sesi materi kali ini berbicara tentang jejak karbon yang sebagaimana kita ketahui bahwa jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi. Salah satu dampak negatif jejak karbon yang nyata adalah perubahan iklim. Laporan terbaru Panel Lintas Pemerintah untuk Perubahan Iklim pada 9 Agustus 2021, emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia bertanggung jawab atas meningkatnya 1,1 derajat Celcius suhu bumi sejak 1850 sampai 1900. Selama 20 tahun ke depan, IPCC memperkirakan suhu global akan kembali naik 1,5 derajat Celcius, bahkan lebih dari itu. Lanjut. Rwanda, dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Jejaring Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia pada Selasa 29 September 2022, mengatakan perubahan cuaca, kenaikan permukaan air laut, dan fenomena cuaca semakin ekstrim seiring dengan bertambahnya produksi emisi gas rumah kaca, menjadi bukti nyata dari adanya perubahan iklim. Gas emisi jejak karbon yang dihasilkan oleh gas emisi efek rumah kaca diantaranya ada CO2 atau biasa kita kenal dengan karbon dioksida yang dihasilkan salah satunya dari pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya ada CH4 atau metana yang dihasilkan dari tumpukan sisa makanan.
CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari pendingin ruangan AC dan kulkas, belerang dioksida atau SO2 yang berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara, NO2 atau nitrogen dioksida yang berasal dari kendaraan bermotor pembakaran yang kurang sempurna, nitrogen monoksida atau biasa dikenal dengan NO yang berasal dari hasil pembakaran pada suhu tinggi. Sesuai yang saya sebutkan tadi, bisa dibilang pembakaran ini menyumbang banyak sekali gas-gas emisi yang meninggalkan jejak karbon. Nah, jadi jejak karbon itu sebenarnya apa sih? Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas-gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan, berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Saat kita menyisakan makanan sampai menumpuk, juga bisa jadi penyumbang jejak karbon loh, karena sisa makanan yang menumpuk secara terbuka bisa menghasilkan gas metana atau CH4 di udara. Transportasi juga menyumbang gas emisi CO2 yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan yang ada di jalanan apabila kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar fosil. Industri, peternakan dan pertanian juga bisa menyumbang jejak karbon untuk bumi kita. Nah, terus dampak yang terjadi itu apa sih? Nah, dampak yang terjadi apabila kita tidak mengurangi jejak karbon untuk bumi kita adalah mencairnya es di kutub, mudahnya penularan penyakit, rusaknya ekosistem laut, dan masih banyak lagi. Terus gimana ya cara menanggulanginya? Nah, cara penanggulangan jejak karbon ini mungkin kita bisa menghemat energi, mengurangi kendaraan bermotor, dan mengolah sampah organik. Nah, lebih lengkapnya, untuk bagaimana cara menanggulangi permasalahan jejak karbon tersebut, dengan menerapkan pengolahan limbah menggunakan maggot BSF sembari berbisnis akan dibahas oleh narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Beliau adalah Kak Mirtana Pusparisti, yang mana istri dari seorang Bapak Widya Agung Nugroho, ibu dari 3 seorang anak. Anak yang pertama bernama Faliha Sawa Aufa, yang sekarang berada di SMA IT Nur Hidayah kelas 10. Anak yang kedua bernama Mahir Dana Diaksa, yang sekarang berada di SDIT Nur Hidayah kelas 5. Yang terakhir ada Umar Fasih Atafaris, yang sekarang masih berumur 3 tahun. Nah, Kak Mirtana ini menempuh pendidikan SMA di SMAN 1 Teladan Yogyakarta pada tahun 2000, sarjana pada S1 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006, S2 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh Kak Mirta ini adalah menjadi dosen manajemen bisnis sekolah vokasi UNS, mengelola Resto 11 Rasa, mengelola kebun ngarep Oma Farm. Komunitas yang diikuti oleh Kak Mirta adalah Ibu Profesional Indonesia dan Bina Pribadi Islam SDIT Nur Hidayah. Hobi yang sering dilakukan oleh Kak Mirta adalah membersamai anak dan berkebun. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua, dan nanti di sesi materi, pemateri akan memaparkan materi selama kurang lebih 40 menit. Untuk Kak Mirta, apakah sudah mendengar dengan baik? Sudah, Kak Nabila. Oke, apa kabar Kak Mirta? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Kak Nabila? Alhamdulillah, saya juga baik. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa Kak. Oke. Gimana Kak, udah siap nih? Udah siap belum buat menyampaikan materi di webinar kali ini? Insya Allah. Ya. Ya, langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Mirtana Pusparisti. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini ya atas
nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, Bapak Ibu semua, kita bisa berkumpul di satu link yang sama ya, di acara seminar anak-anak kita tercinta ini yang sangat membanggakan. Jadi ini terlihat Bapak Ibu, ada yang mungkin sedang ada di perjalanan ya atau sedang mempunyai kesibukan lainnya di hari Ahad. Terima kasih sekali sudah menyempatkan ya, sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama ya. Oke, terima kasih sekali juga atas kesempatannya. Ya, saya ucapkan kepada Kepala Sekolah Bapak Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Sains MM, kemudian Koordinator P5, Ustadz Faisal Imam Prasetyo, Sarjana Pendidikan, kemudian juga Fasilitator P5, Ustadzah Rumai Fitrotun Anggorosari, Sarjana Pendidikan, dan juga peserta seminar Bapak, Ibu, dan anak-anak semua ya. Saya panggil anak-anak karena sebaya dengan usia anak saya. Terima kasih semua, mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, koneksinya lancar ya Bapak Ibu karena kita menggunakan Zoom dan tidak ada kendala sampai acara selesai. Nah, sebelumnya disclaimer dulu nih Bapak Ibu, mohon maaf saya ini bukan ahli mungkin ya, bukan ahli di bidang jejak karbon atau mungkin pengolahan sampah. Namun izinkan saya dengan pengalaman ya selama ini kurang lebih 3 tahun mungkin ya, itu bisa memantaskan diri untuk berbagi bersama Bapak Ibu semua sehingga bisa membagikan kebaikan yang bisa Bapak Ibu lakukan bersama. Oke. Apakah slide saya bisa dilihat dengan baik? Bisa Kak, bisa. Oke. Oke, pada pagi hari ini saya mengambil tema ikhtiar peduli lingkungan berbuah cuan. Ya, jadi cuannya cuan yang kecil maupun besar ya Bapak Ibu ya kalau cuan begini. Nah, jadi ini merupakan saya mengambil judul ini saya sesuaikan ya dengan topik kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum saya berbicara panjang, mungkin izinkan saya menyampaikan data yang ada di negara kita tercinta Indonesia bahwa pada tahun 2019 ya ada 250 juta penduduk kita ya. Kalau sekarang mungkin sudah sampai 270 juta sekian. Di mana pada saat itu pertumbuhannya adalah 1,38%. Nah, dari 250 juta tersebut ya kalau dihitung tentang sampah yang dihasilkan itu ada 0,7 kilogram orang per hari. Ya, sehingga kalau itu dihitung dikalikan jumlah penduduk ada 175.000 ton dalam sehari. Yang mana kalau di total dalam 1 tahun ya jumlahnya sangat fantastis yaitu 64 juta ton per tahun. Nah, sampah ini 60%-nya yaitu yang terbesar ini adalah berasal dari sampah organik. Dan kebanyakan pengelolaannya 69%-nya ini ditimbun di tempat pembuangan akhir. Gitu ya. Ini data didapat dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional. Nah, di tahun 2022 menurut sumber ini dihitung komposisi sampah berdasarkan jenis sampah ya Bapak Ibu ya, jenis sampah. Nah, di warna biru ya, kalau di diagram sebelah saya di sebelah kiri ini 40,8%-nya terbesar adalah dari sisa makanan. Ya, tadi Kak Moderator sudah sampaikan juga bahwa salah satu jejak karbonnya itu sisa makanan ya, teman-teman ya. Nah, kalau dari sumbernya, sumber sampah kalau tadi jenisnya, kalau sumbernya ternyata penyumbang terbesar yang warna biru ini adalah dari sampah rumah tangga sebesar 39,2% ya. Kebayang ya teman-teman ya
berapa banyaknya ini sampah. Nah, bagaimana perjalanan sampah itu ya, atau limbah itu dari petani, kemudian ke pasar besar atau pasar induk, kemudian ke pasar kecil tradisional, kemudian disalurkan, didistribusi ke end user yang bisa ke hotel misalnya, kemudian restoran, ya, lalu ke rumah-rumah, ya, ke rumah penduduk. Nah, di sini mereka mempunyai limbah makanannya masing-masing. Nah, inilah yang menyumbangkan sampah terbesar tadi, limbah makanan. Nah, selain itu ada juga rumah sakit ya, anak-anak ini. Jadi sumber sampah itu penduduk tadi, kemudian di pasar tradisional ya, mungkin ada sisa-sisa sayuran yang tidak laku terjual, kemudian busuk menjadi sampah ya. Kemudian juga di hotel dan restoran sisa-sisa sajian makanan yang tidak terolah atau dari pengunjung hotel dan restoran yang tidak habis dimakan ya, itu menjadi sampah. Tidak terlepas juga dari industri makanan. Di sini juga menghasilkan sampah, ya. Begitu juga rumah sakit yang tentu saja sampah juga banyak dan berbagai sumber sampah organik lainnya, ya. Nah, oleh karena itu banyaknya sampah yang ada gitu ya, kami mulai menyadari, mulai tergerak rasanya di sekitar kami juga, bagaimana sih mengurangi sampah ini. Karena kalau dikatakan zero waste ya, zero waste sepertinya sangat tidak mungkin ya, zero waste itu nol sampah itu sepertinya tidak mungkin. Sehingga yang bisa kita lakukan itu adalah mengurangi ya, dengan cara di sini ada 5 konsep zero waste, yaitu 5R. Yang pertama adalah refuse atau menolak. Maksudnya di sini adalah menghindari produk yang berpotensi menjadi sampah. Misalnya kita menghindari pembelian barang-barang atau makanan yang kita tidak terlalu membutuhkan atau yang itu nanti bakal sisa. Misalnya di rumah sudah ada makanan gitu ya, tapi kita beli gitu, atau kita sudah dikirimin makanan dari mana gitu, kemudian kita tetap akan ingin membeli makanan, itu dikurangi seperti itu. Atau kita baru jalan-jalan gitu ya, tiba-tiba ada iklan atau ada promo masuk ya, yang menawarkan sesuatu untuk dibeli, yang mana itu tidak masuk dalam prioritas kebutuhan kita. Nah, itu kita patut menolak ya, berpikir ulang, mempertimbangkan untuk menolak, karena untuk mengurangi potensi adanya sampah. Yang kedua, kita bisa reduce ya. Kalau tadi refuse, ini reduce. Mengurangi jumlahnya. Ya, kalau tadi mencegah ya, menghindari, kalau ini mengurangi jumlahnya. Jadi misalnya kalau kita beli makanan ya, atau kalau kita beli makanan biasanya sasetan, beli teh atau kopi itu sasetan gitu ya. Nah, mulailah mengurangi sasetan dengan membeli yang sekali banyak gitu ya, sehingga tidak ada sampah saset terbuang percuma gitu ya. Jadi mengurangin sampah kecil-kecil itu. Jadi dikurangin jumlahnya. Kemudian yang ketiga, R yang ketiga adalah reuse. Di sini artinya menggunakan kembali ya, menggunakan barang secara berulang. Seperti contohnya yang terdekat di sekitar kita, sedotan gitu ya, pipet, kemudian mungkin piring ya, atau gelas. Jadi sebisa mungkin teman-teman kan kalau di sekolah sudah bawa tumbler ya, sudah makan catering juga sudah menggunakan tempat yang bisa dicuci ulang. Nah, ini salah satu konsep dari zero waste. Kemudian yang keempat adalah recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang di sini maksudnya mencegah sampah itu dengan mendaur ulang. Jadi mencegah sampah tertimbun di TPA. Jadi kalau di rumah kita mungkin sampah sebelum dimasukkan ke
tong sampah depan untuk diambil Pak petugas sampah gitu ya, manfaatkan sampah tersebut ya. Kemudian yang terakhir yaitu rot. 5 yang terakhir adalah rot, itu membusukkan sampah. Dengan cara, mungkin kalau kita di rumah tangga yang bagian terkecil bisa memisahkan organik dengan yang anorganik. Ya, pisahkan sisa sampah dari makanan, ya sayuran, dengan bungkusnya atau plastik seperti itu. Tujuannya untuk yang organik kita bisa olah ya, kemudian yang anorganik kita juga bisa kelola dengan lebih baik lagi. Ini adalah dasar yang memperkuat kita untuk melangkah selanjutnya tentang konsep zero waste ini. Nah, sehingga karena banyaknya sampah di sekitar kita, makanya kita mencoba ya, berinovasi untuk memanfaatkan sampah tersebut dengan budidaya maggot ya sebagai penerapan bisnis sustainability di sini. Nah, seperti apa yang kita lakukan? Nah, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu dengan apa yang namanya maggot BSF. Apa itu BSF? BSF ini kepanjangan dari Black Soldier Fly. Nah, jenis limbah apa yang diurai oleh maggot BSF? Yang pertama sayuran ya, buah, lalu tadi sisa sampah makanan dapur ya, catering, hotel dan lain-lain. Kemudian ada limbah kotoran hewan dari ayam petelur atau burung puyuh ya. Lalu limbah agroindustri dan juga produk-produk customer good. Produk customer good itu adalah produk yang langsung dipakai oleh konsumen. Jadi tidak dijual kembali kepada konsumen yang lainnya. Mengapa kita menggunakan BSF? Ya, nih teman-teman atau Bapak Ibu ya, nyun sewu kalau mau lihat BSF itu yang seperti apa, ini yang kayak gini ya. Jadi nama spesiesnya ya. Nah, ini nanti kalau salah mohon koreksi Pak Ustadz. Ini ada Hermetia illucens ya, BSF. Nah, kenapa menggunakan BSF? Pertama, dia tidak membawa penyakit. Ya, kemudian dia ramah kepada manusia karena tidak menggigit. Dan dia juga lebih cepat dalam proses mengurai sampah. Dan juga dia juga sumber protein. Selain itu, yang terpenting juga kenapa kita menggunakan BSF, karena BSF ini 3 kali lebih cepat daripada proses kompos biasa ya, pembusukan biasa. Dan yang paling penting lagi, dia itu 2 kali lebih lambat dalam memproduksi gas metan. Apa itu gas metan? Ya, tadi kalau jejak karbon ini sangat erat kaitannya dengan gas metan, di mana gas metan ini dihasilkan oleh 12 juta ton sampah makanan di Indonesia yang itu setara dengan emisi gas CO2 yang dihasilkan 5,45 juta mobil dalam setahun. Padahal kalau kebayang ya di Jakarta aja di tahun 2020 itu mobil baru tanda petik 3,3 juta unit ya. Sedangkan kalau tadi sampah itu 5,45 juta dari 12 juta ton sampah makanan. Jadi lebih membahayakan sampah yang menumpuk dibanding dari CO2 dari mobil. Nah, itu dia mengapa kita menggunakan BSF. Nah, untuk secara spesiesnya ini yang biologinya gitu ya. Dia termasuk di kingdom Animalia, kemudian subfamilinya Hermetinae ini ya, kelasnya Insecta, ya spesiesnya H. illucens. Nanti boleh di browsing-browsing lagi tentang spesifikasi dari BSF ini. Nah, ini perjalanannya atau siklus hidup dari BSF atau Black Soldier Fly. Di sini dia secara total itu ada 40 hari mengalami
metamorfosis, ya Bapak dan Ibu. Awalnya dari telur, ya 3 hari kemudian dia menetas menjadi bayi maggot, kemudian maggot, lalu larva. Kemudian 14 hari kemudian menjadi pupa, lalu dia menjadi lalat. Nah, di fase maggot pupa ini dia banyak makan ya, Bapak Ibu ya, banyak makan sampah-sampah organik itu. Tetapi ketika dia sudah usia ini 17 hari, dia hanya minum. Dia berpuasa hanya minum, tidak makan. Dan geraknya juga sudah sedikit karena dia akan berubah menjadi lalat ya, akan berubah menjadi lalat. Lalat kemudian telur. Sehingga kalau secara total ada 2 fase di sini, fase telur dan fase pupa. Kalau fase telur itu nanti dia dibudidaya di dalam kandang, tetapi kalau pupa dia dibudidaya di dalam media untuk diurai. Nah, apa sih perbedaannya ya? BSF ini dengan lalat yang kita biasa jumpai di rumah tangga atau di dapur atau mungkin di meja makan Bapak Ibu, kalau ketika setelah makan misalnya tidak ditutup gitu ya tudung sajinya atau tidak ditutup makanannya, maka lalat akan datang. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, yang sebelah kiri yang A ini adalah lalat hijau ya, lalat biasa itu yang biasa kita jumpai di makanan kita. Kemudian yang ini adalah maggot. Kalau diperhatikan bentuknya agak berbeda di bentuk belatongnya. Jadi kalau lalat hijau kita sebut belatung ya. Kalau yang BSF kita sebut maggot. Dari segi warnanya ketika menjadi belatung ini warnanya ya lebih cerah dan ini lebih glowing ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini dia lebih doff. Dan di dewasanya, ya larva dewasanya ini dia lebih coklat tua, sedangkan ini lebih kehitam-hitaman. Dan kalau secara ukuran fisik ya, ini lebih gendut, lebih pendek. Kalau yang BSF ini lebih panjang. Makanya tadi disebut BSF ya, karena Black Soldier Fly. Jadi tentara hitam ya, lalat tentara hitam. Oke, ini bedanya. Jadi tidak sama dengan lalat yang bisa kita jumpai di dapur. Oke, secara spesifik lagi Bapak Ibu detailnya ini, kenapa tadi ramah manusia ya, dia tidak ada bagian untuk menggigitnya. Jadi yang ada hanya spons atau busa, itu untuk menyerap madu pada bunga. Kemudian kalau dewasa dia hanya sebesar 20 mm ya maksimal, jadi 2 cm. Nah, untuk ukuran lalat yang jantan lebih kecil daripada yang betina. Gitu. Oke, itu tadi kita bicara sekilas tentang apa itu maggot. Nah, bagaimana implementasi maggot itu di ikhtiar kami gitu ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya menceritakan pengalaman yang sudah kita alami ya selama ini, di mana budidaya maggot ini sebagai nilai tambah untuk keberlanjutan bisnis gitu ya. Nah, bisnis apa yang ada? Nah, bermula ya, mungkin ini flashback sedikit ya. Ada cerita kami bermula dari bapak kami itu suka bertanam ya. Kemudian hobinya itu memang bertani sawah, bertani padi gitu ya. Kemudian di tahun 2019 itu kami pindahkan ya karena sudah mulai sepuh. Kalau untuk tiap hari ke sawah rasanya sudah enggak patut gitu ya. Makanya kita pindahkan lahan itu ya, memanfaatkan halaman rumah depan gitu ya, depan rumah. Dan tentu saja berganti tidak menanam padi tetapi menanam sayuran di halaman rumah. Ya, nah ketika itu menanam ada brokoli, kobis gitu, kemudian sawi ya, lalu ada kembang kol ya, untuk apa? Kesibukan Bapak itu pengganti selama di sawah. Nah, kemudian
qadarullah ya, di tahun 2020 ya, ada COVID. Nah, kemudian kita beralih dari tadinya menanam sayur di halaman dengan media tanah, kita beralih menggunakan media air ya, dengan membaca atau menangkap peluang dari tren kebutuhan makanan sehat sebagai pertahanan COVID. Jadi pada saat itu Bapak Ibu juga mengalami ya, kita mengalami bersama bahwa yang dikejar itu makanan yang membuat imun ya, mempertinggi imun gitu. Sehingga permintaan sayur sehat, makanan sehat ya, terutama khususnya sayur itu sangat tinggi. Sehingga kita mencoba belajar untuk menanam hidroponik. Nah, sejak saat itulah maka kita mulai menyadarkan diri dan sekitar dengan bagaimana bergaya hidup sehat dengan memulai makan yang sehat. Healthy food is healthy lifestyle. Itu yang mulai kita tanamkan gitu ya, kita kampanyekan. Nah, apa saja yang ditanam di hidroponik itu? Kita menanam selada ya. Kalau di layar ini ya, ini Bapak tadi ya menanam selada ya, ini sedang panen. Belakangnya ada kangkung. Kemudian di sini ada juga bayam pada saat itu, kemudian ada pakcoy. Ya, ini dulu kebun hidroponik kita. Nah, kemudian makin ke sini ya, ternyata ikhtiar kita tersebut memunculkan sebuah proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan, ya, di mana dari kebun ya, secara keseluruhan alurnya dari kebun, ya, kemudian dibutuhkan oleh peternakan. Jadi selain bertani, ya, Bapak itu juga suka beternak. Jadi pada saat itu juga memelihara ayam sedikit, kecil-kecilan gitu ya. Kemudian setelah itu dirasa kok sayurnya ini ya berlebih gitu, sehingga dicoba untuk sayuran itu diberi makan kepada ayam. Gitu. Kemudian beberapa sampah itu ya, sampah kemudian kita mencoba memformulasikan pakan ayam karena harga pakan ayam itu semakin melambung tinggi juga ya, sehingga mencoba alternatif makanan ayam yang lainnya. Sehingga kita mencoba budidaya maggot ya. Nah, pada satu titik ternyata kebun kita itu overproduct gitu ya, teman-teman ya. Hasilnya terlalu banyak, tetapi demand itu turun karena COVID sudah mulai hilang. Nah, sehingga kita tidak bisa terus-menerus seperti itu. Akhirnya hasil kebun tersebut coba kita inovasikan ke dalam sebuah masakan ya yang bisa dideliver ke masyarakat sehingga bernilai tambah. Kalau sudah matang gitu ya, dalam bentuk matang akan berbeda nilainya ketika dia dikonsumsi masih mentah gitu ya. Nah, sehingga terbentuklah semacam proses yang berkelanjutan di sini, ada kebun, kemudian ada peternakan di sini, lalu kita juga punya warung ya, warung makan. Ya, di mana kebun ini akan mensuplai sayuran ke restoran. Selain ke restoran, kebun ini juga mensuplai makanan ayam. Jadi kadang namanya sayuran itu tidak bisa habis ya. Ada yang mungkin kering atau layu itu akan terbuang. Nah, daripada terbuang kita menumpuk sampah, sisa sayuran yang tidak terpakai itu sebelum digunakan dia kita berikan kepada ayam dengan cara dicacah. Tuh. Nah, lama-lama ayam semakin banyak, butuh makanan yang banyak juga. Sehingga kita mencoba budidaya maggot. Nah, maggot ini tadi diberikan kepada ayam. Nah, maggot ini dibesarkan menggunakan kotoran ayam. Dan juga sisa dari restoran ini. Sisa dari warung ini. Nah, sehingga terbentuklah sebuah proses bisnis yang berkelanjutan di sini yang kita bilang sustainability proses yang
dalam saat ini bisa dibilang bisnis sustainability gitu ya. Nah, secara alur prosesnya, ya, secara prosesnya, secara garis besar ini dari tadi lalat, kemudian bertelur, ya, telurnya dibesarkan. Nah, ketika dibesarkan ini kita pindah ke biokonversi sampah. Biokonversi sampah itu adalah perubahan atau perubahan apa namanya, komponen gitu ya, tetapi menggunakan biologi, menggunakan sistem biologi. Nah, itu biokonversi sampah. Nah, kemudian setelah dari sini diayak ya, dipisahkan antara sisa medianya maggot ya ke maggotnya. Kemudian setelah jadi dia menjadi maggot. Maggot itu dimakan ayam. Selain dimakan ayam, sebetulnya maggot itu juga bisa dimakan ikan. Ya, sebagian dimakan ayam, tapi juga ada yang sebagian menjadi indukan. Nah, indukan ini yang dibudidayakan kembali menjadi pupa, masuk ke kandang, masuk ke lalat. Ya, jadi ini menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan. Ya, terus menerus, tidak terputus. Nah, ini Bapak Ibu, peternakan maggot kami ya. Semoga nggak jijik ya lihatnya ini. Di sini pupa, ini larva yang sudah mau menjadi, yang hitam-hitam ini adalah mau menjadi pupa. Nah, ini adalah gambar ya ketika memberi makan maggot ya dengan sampah dan juga ampas tahu ya. Karena maggot ini sangat suka sekali ampas tahu, di mana dia becek-becek benyek gitu ya. Karena maggot itu suka sekali dengan namanya lembab basah. Makanya kalau memelihara maggot di sekitarnya tidak boleh ada air. Karena maggot itu akan mudah menyebar dengan air. Jadi ketika mungkin musim hujan itu pertahanan kandang itu harus lebih kuat karena ada potensi maggotnya akan lari gitu ya. Karena ini akan sangat mudah kabur. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Nah, ini apa namanya? Pergerakan maggotnya di sini ya. Nah, ini mohon maaf ya agak putus-putus ya. Nah, ini dia diurai semakin dia berwujud serpihan, semakin mudah maggot itu makan. Ya. Ini jadi selain tahu di bawahnya ada sampah-sampah organik sisa rumah tangga, sisa makanan yang sudah dipisahkan tadi. Nah, ini. Nah itu kemudian setelah itu ya kita melakukan beberapa kampanye ya, menyadarkan masyarakat sekitar yang terdekat dan juga beberapa kerabat ya untuk hidup sehat. Jadi kita mengajak hidup sehat dengan bertanam dan beternak maggot ya, memanfaatkan atau memisahkan sampah gitu ya. Jadi beberapa datang ke kebun kami untuk belajar dan juga berbagi bersama apa kendalanya selama beternak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau dilihat kandang maggot kami ya terdapat biopon atau kandang maggot di bawah kandang ayam. Sehingga kotoran ayam itu langsung dikonsumsi oleh maggot ya. Ini yang kotak-kotak ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kandang maggot untuk mengurai. Jadi kandang ayam, biasanya kalau Bapak Ibu sudah pernah ke peternakan ayam mungkin, peternakan ayam yang ada maggotnya di bawahnya atau ada budidaya maggot dengan yang tidak akan berbeda dari segi baunya gitu ya. Ketika Bapak Ibu masuk pertama kali gitu mungkin
akan berbau makseng gitu ya, bau ayam lah ya, bau peternakan ayam ketika itu tidak ada maggot. Tetapi ada maggot itu otomatis ya, Masya Allah itu ya, maggot itu ciptaan Allah yang luar biasa, dia mampu menguraikan sampah dan baunya. Sehingga bau sampah itu akan lenyap gitu. Nah, ini jadi siklusnya muter ya Bapak Ibu ya. Maggotnya dimakan ayam, ayamnya mengeluarkan kotoran, kotorannya dimakan maggot. Jadi begitu seterusnya. Nah, kita juga melakukan eduwisata. Jadi wisata edukasi kepada anak-anak itu dengan memberikan ayam, makan ayam ya terhadap maggot. Jadi maggot anak-anak berani ya. Biasanya kalau anak-anak itu malah berani ya, tidak ada rasa jijiknya dengan maggot ya. Dia malah penasaran ya, curious banget dengan adanya maggot itu. Sehingga ketika maggot itu diberi makan kepada ayam, ayam itu akan antusias dan senang sekali ya. Nah, ini bisa lebih detail ya Bapak Ibu, ini adalah kandang maggotnya ya yang di atas ini. Ini maggotnya dan ini ayamnya. Jadi ada 2 saf di sini, atas dan bawah. Nah, dan ini yang paling bawah ya, yang kanan ini. Yang paling bawah adalah maggotnya di bawah ini. Nah, dia begitu akan memberi makan, langsung aja diambil dari bawah, langsung diberikan kepada ayam. Ini suatu aktivitas yang asik sekali bagi anak-anak ya. Nah, ini juga tidak takut nih anak-anak memegang maggot ya. Katanya hanya gatel gitu ya, geli-geli, bukan gatel, geli, tapi tidak kotor ya. Jadi maggot ini tidak kotor ya ketika sudah diayak. Ya, jadi kita mengkampanyekan zero waste ini dan berbagi ilmu dikemas dengan berbagai paket gitu ya, maksudnya dengan berbagai cara. Kalau untuk anak-anak kita melakukan eduwisata ini, kemudian menanamkan bagaimana proses siklus hidup maggot. Nah, sementara kalau untuk yang lebih dewasa, ya ini juga ada anak TK ini, kita juga mengenalkan dari bertanam hidroponik tadi, sayuran, sampai kepada beternak maggot. Jadi semacam siklus yang saling bergantung dan berkelanjutan. Nah, ini Masya Allah, ini X10 sudah juga mengunjungi kebun kami dan juga sudah secara langsung ya, Bapak Ibu, secara langsung live session mentoring gitu ya. Belajar langsung ke aslinya juga dan anak-anak alhamdulillah ya, tabarakallah, antusias sekali ya. Ini hal baru bagi teman-teman juga sehingga mereka juga bisa menangkap ilmu itu lebih mudah dengan cara melihat langsung ke lapangan. Nah, ini kita mengenalkan anak-anak ya, bertanam hidroponik ya, untuk melatih konsentrasi, melatih kesabaran karena harus memasukkan biji-biji itu satu-satu ya, kemudian juga melatih fokus pada anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian, jadi monggo pinarak di tempat kami kalau Bapak Ibu sedang melintas atau sedang lewat, nanti kalau perpulangan menjemput Ananda dari Wisma, monggo pinarak di rumah kami, ya. Jadi kebun, rumah sekaligus tempat makan tadi ada di Kudu, RT 2, RW 2, Mbaki, Sukoharjo, Jawa Tengah 57556. Kalau mau ingin tahu lebih lanjut juga boleh dikepoin Instagramnya kami ya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat-lihat apa yang sudah kami lakukan selama ini. Oke, terima kasih. Let's take care of our earth ya, untuk meminimalisir tadi jejak karbon dengan cara mengurangi. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan menyelamatkan bumi kita untuk anak cucu kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salahnya, mohon maaf. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita hari ini. Lalu, di sesi setelahnya, kami akan menyediakan sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada 2-3 orang untuk bertanya. Yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan lalu sebut nama. Mama? Mama? Mama. Siapa? Siapa? Silakan untuk Kak Wiwik Supriyanti. Bisa menyalakan mic dan on cam. Gimana, Mak? Silahkan Kak Wiwik Supriyanti. Oke. Kak Mirta, ini ada pertanyaan pertama nih. Dari Kak Wiwik Supriyanti ingin bertanya, apakah ada tips khusus untuk menaikkan imunitas unggas, khususnya pada ayam? Oke, terima kasih Kak Wiwik Supriyanti atas pertanyaannya. Saya coba jawab dari pengalaman yang ada. Bagaimana tips khusus ya menaikkan imunitas unggas, khususnya ayam. Oke, sebenarnya ayam itu sama-sama makhluk hidup ya, kayak manusia. Jadi di tempat kami pun kemarin ketika musim hujan dan udara itu dingin banget, itu juga ada beberapa unggas kita yang kalau ini masuk angin gitu ya, sakit juga gitu ya. Nah, kemudian itu yang biasanya kita lakukan pada saat itu adalah menghangatkan kandangnya, karena ayam itu kan memang suka yang lebih hangat ya. Kemudian pisahkan antara yang sehat dengan yang sakit ya, sama kayak kita. Kalau kita lagi flu ya, usahakan pakai masker ya, tidak ketemu atau berbicara secara langsung kontak dengan yang lain ya. Itu begitu juga dengan hewan. Itu kalau sudah sakit seperti itu. Kemudian diberi obat sesuai dengan sakitnya gitu ya. Kan ada di toko unggas. Nah, kemudian kalau untuk mencegahnya atau biar imun tinggi. Nah, kemarin memang kita kasih makan maggot ya, dia tuh protein tinggi. Dimana kalau protein ya kita manusia pun ketika sakit juga butuh protein tinggi ya untuk memperbarui sel-sel yang rusak atau yang baru sakit. Sehingga kemarin kita menggunakan maggot itu cukup efektif untuk mempertahankan daya tubuh unggas tersebut. Jadi kemarin kita ada ayam kate, ayam joper ya, joper super, kemudian ayam bangkok dan ayam kampung biasa. Nah itu kita berikan perlakuan, ada yang dikasih maggot misalnya 3 hari sekali, kemudian ada yang kita kasih maggot 1 hari sekali gitu. Itu hasilnya memang ada perbedaan yang signifikan, di mana yang sehari itu makan 3 kali maggot gitu ya, itu akan lebih sehat, tidak gering kalau kata orang Jawa ya, ayamnya gering gitu. Jadi itu tadi Kak mungkin hangat dan juga makanannya dijaga, lalu kebersihannya juga. Ketika musim dingin, musim hujan itu kebersihannya harus dijaga. Jadi ketika memberi makan yang sakit, habis itu juga alat-alatnya jangan sampai dipakai lagi ke yang sehat gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab. Sudah puas belum, Kak Wiwi? Oke, terima kasih Kak Mirta untuk jawaban pertamanya. Selanjutnya ada Herlina Lampung Timur. Kak Herlina Lampung Timur. Silakan untuk Kak Herlina bisa menghidupkan mic-nya dan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya saya panggilnya Mbak? Iya, silakan. Kalau saya di rumah
itu sudah buat komposter. Nah, komposter itu kan ternyata banyak magotnya. Ya, tapi magotnya itu hitam-hitam. Jadi agak geli gitu. Jadi supaya seperti yang tadi saya lihat bersih gitu ya. Apa emang mungkin sampahnya ya, bahan organiknya yang bisa bersih seperti itu. Jadi kayak sampah tahu gitu ya. Iya. Tapi kalau saya apa aja dari sampah dapur itu masukkan aja gitu. Jadi daripada tercampur dengan plastik-plastik, dah saya masukkan aja di situ gitu. Tapi ternyata magotnya itu hitam, terus komposernya juga ya gitu. Jadi nggak ini ngelihatnya. Jadi gimana tuh Bu, Mbak Meta? Oke. Apa memang dari kita harus mungkin kurang ini ya, kalau saya mah memisahkan dari plastik, cemplung-cemplung aja gitu. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Herlina ya, ini kalau saya manggil Kak kayaknya nanti kualat. Bunda Herlina ya di Lampung Timur, wah jauh sekali nih dari Lampung. Oke, mungkin tadi sudah melakukan ini ya, budidaya juga gitu ya, maksudnya memelihara maggot juga, tapi masalahnya maggotnya hitam gitu nggih. Nah itu mungkin kalau di kami, mungkin di sana apakah setiap usia maggot, jadi tadi ada metamorfose, setiap siklusnya dipisahkan, Bun. Jadi apakah antara dia setelah menetas, kemudian di bayi maggot, kemudian maggot dewasa, kemudian pupa itu apakah dipisahkan tempat hidupnya? Saya bukan mau tidak seperti yang tadi itu ya, dibuat kandang seperti itu, enggak. Cuman saya berusaha memisahkan sampah aja biar sampah habis. Oh ya, berarti tidak campur dengan plastik gitu. Penanganannya saya hanya ngambil maggot yang hitam-hitam itu, yang ada yang putih, saya kasih aja ke ayam gitu aja, saya ambil pakai centong gitu. Nah mungkin karena peternakannya belum bener-beneran paling ya. Kalau enggak mungkin komposisinya sampah dengan maggotnya banyakkan sampahnya mungkin Pun. Oh iya. Ya mungkin. Jadi itu memang ada usia-usia ketika usia 7 hari maggot ini makannya apa tadi kan, tidak semua sampah memang diberikan dari awal. Jadi dia itu usia makan banyaknya, maksudnya kalau usia rakusnya ya, usia rakusnya itu tadi ketika usia 7 hari sampai 20 hari. Jadi kurang lebih mungkin hanya 13 hari, 2 minggu saja. Selebihnya kan tadi dia hanya puasa dan yang bawah tadi dia hanya butuh kelembapan air saja. Jadi kalau itu dari awal mungkin sudah dikasih sampah, dia akan mengikuti warna sampahnya mungkin. Jadi dia tidak bisa mengurai dengan sempurna. Mungkin seperti itu, Bunda. Itu bukan kayak itu. Ya, nanti dimulai untuk buat buat kandang-kandang yang dipisahkan karena ada ini ya sesuai dengan istilahnya ya. Iya, mungkin belum kandang yang bagus juga nggak apa-apa Pun, asal dipisahkan. Jadi mungkin menyediakan tempat nampan gitu yang agak dalam, nampan di kotak-kotak itu nampan, kemudian dipisahkan. Nanti ketika maggot itu sudah terlihat berbeda sendiri bentuknya, nanti kita pisahkan. Gitu. Termasuk juga sampahnya. Jadi sampahnya kalau bisa maggotnya tidak tertutup sampah begitu. Terima kasih. Ya, sukses Bu Helena, semoga berhasil. Terima kasih untuk Ibu Herlina yang telah memberikan pertanyaan untuk pemirsa. Selanjutnya ada Ibu Yeni dari Ponorogo. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Mirsa. Terima kasih sharing ilmunya pagi ini. Alhamdulillah saya juga tertarik karena memang sebenarnya juga hobi bertanam. Yang saya tanyakan, kalau tadi lihat pemaparan di beberapa foto itu kan terlihat lahannya besar ya Bu ya. Oke. Untuk menerapkan sistem ini, bisakah dimungkinkan untuk lahan yang kecil seperti kami? Karena kita
di perumahan atau ya lahannya tidak terlalu besar lah, itu apakah memungkinkan diterapkan sistem seperti ini atau mungkin berapa lahan minimal agar bisa menerapkan sistem yang seperti ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Yeni, ini bundanya Mbak Akila ya. Ya, Mbak Iya, Salma. iya. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa bagus nggih. Sepertinya langsung mau dipraktekkan ngaten nggih. Oh. Nggih. Kalau untuk mau mencoba gitu ya Bun ya, untuk di perumahan mungkin bisa dimulai dengan menanam hidroponiknya dulu atau boleh mengurai sampahnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa itu sebuah proses yang berkelanjutan, jadi asal ada yang setelah ini ada yang menerima dan ada yang memproduksi, ada yang memakan gitu. Jadi ada yang saling menghabiskan dan ada yang saling memproduksi gitu. Jadi kalau itu salah satu komponen tidak ada, maka kemungkinan untuk berlanjut sustain itu akan sedikit sekali peluangnya. Jadi makanya tadi ada siap bertanam. Nanti sayurannya itu untuk maggot misalnya. Kemudian maggot untuk ayam, ayamnya untuk maggot gitu. Tapi kalau hanya ayam dan maggot nanti maggot bisa juga menggunakan sampah gitu, sampah organiknya gitu ya. Jadi bisa tanamannya di-replace atau digantikan dengan sampah sehingga itu akan terus terjaga keberlanjutannya. Nah, mungkin kalau untuk di rumah gitu ya, di belakang atau di samping atau di kebun gitu ya, bisa dimulai dengan memisahkan tadi mungkin beberapa nampan tadi, kemudian memelihara ayam sepasang atau yang bisa dia berkembang biak gitu. Nah dari situ nanti akan dia akan terus beranak pinak dan akan menghasilkan gitu. Kalau idealnya sebenarnya tidak ada ideal kecuali untuk skala produksi nggih, Bu nggih, untuk skala produksi. Kalau kami ini di depan rumah hanya 2x2, tapi itu hanya berawal dari 1,1 lahan yang kita manfaatkan untuk membudidayakan maggot. Jadi awalnya hanya budidaya maggot, ketika itu mencoba maggot itu hanya di 1x1 ruangan begitu. Kemudian ada ayamnya. Gitu. Atau selain ayam, sebenarnya juga bisa lele atau ikan. Tapi kita belum mencoba karena pernah mencoba sedikit yang lele itu agak berbau sehingga kami belum melanjutkan lagi gitu ya. Baru yang dirasa cukup ada manfaatnya baru yang ayam menikung. Gitu. Oh iya. Oh, boleh bertanya lagi, satu lagi mungkin? Iya, monggo. Karena berarti artinya sebenarnya sistem ini diimplementasikan di skala kecil rumah tangga untuk kebutuhan rumah tangga bisa nggih berarti? Bisa saged nggih. Terus karena kan kalau di tempat kami itu kebanyakan untuk pemberdayaan perempuan ibu-ibu RT itu biasanya kita pakainya polybag. Itu efektif mana ya? Pakai hidroponik sama yang polybag itu. Baik secara pembiayaan maupun secara perawatan itu lebih mudah yang mana? Baik, wah ini pertanyaannya sudah ya. Sudah ini praktis nggih. Enggak apa-apa, Bun. Terima kasih pertanyaannya sudah ini. Iya. Enggak, karena kan di sini juga sudah mulai jalan seperti itu. Terus kemudian kemarin itu ada satu di lingkungan kami itu ingin menerapkan bahwa kita itu berkebun integratif. Jadi ada lele yang sedikit itu yang kayak bukan ember ya, yang agak besar itu loh, Bun. Kemudian ada tanamannya, kemudian ada ayam. Nah, itu kan pemerintah desa ada yang merangsang seperti itu dan itu untuk sekalian untuk pendayagunaan lingkungan dan untuk pemberantasan memutus rantai stunting. Jadi di punya makanan yang sehat dari rumah itu sendiri gitu. Jadi bisa tercukupi gizinya. Mungkin nanti saya bisa mendapatkan pengalaman dari panjenengan ini untuk diterapkan di lingkungan kami. Oh, nggih. Berarti aquaponik tadinya Bu ya mungkin ya.
Kayak Oh ya, aquaponik ada sana. aquaponik, tapi tanamannya itu memang lelenya dikomunikasikan dengan aquaponik, tetapi kebanyakan untuk tanamannya itu bertanamnya masih di polybag. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Itu di polybag tadi ya, Ibu, tadi kalau slide saya tadi di depan kita di awal juga menanam tadi sayur dengan polybag-nya, Bu ya. Iya, Tadi oke. kita beralih ke Aquaponik, ya. hidroponik, beralih ke hidroponik karena menangkap peluang tadi, nggih. Nah, di sini dulu juga ada KWT, Ibu. Iya, Kelompok wanita tani ya, di mana dulu juga pakainya polybag. Kemudian hasil dari itu menjadi apa namanya, sumber ketahanan pangan keluarga, ngoten nggih. Iya. Nah, itu mungkin bisa juga diterapkan kalau di masyarakat sekitarnya Ibu gitu. Nanti mungkin dengan bersama-sama mengelola tadi, misalnya bagus lagi misalnya sampah itu jadi tidak masing-masing rumah tangga itu punya siklus komplit ngoten Bu. Jadi misalnya nanti ada yang bagian mengelola sampah, kemudian mungkin bisa menggunakan satu tempat atau satu lahan yang itu bisa komprehensif dipakai untuk bersama-sama sebagai kegiatan masyarakat di situ, ngoten. Atau sebagai sumber tadi. Jadi sampah dikumpulkan di tiap rumah tangga, kemudian dijadikan satu tempat, kemudian di situ ada budidaya maggotnya, budidaya ayamnya, ada di budidaya lele, seperti itu. Atau bisa juga nanti kalau budidaya lele di rumahnya Ibu A, budidaya ayam di rumah Ibu B, sesuai dengan lahan yang dipunyai, itu juga bisa Ibu. Jadi memanfaatkan sumber-sumber yang ada di rumah tangga atau masyarakat sekitar itu seperti apa. Itu sangat mungkin sekali, dengan catatan warganya bersama-sama kompak nggih kerjasamanya ya. Jadi itu yang biasanya tantangannya di situ. Biasanya Iya. ide awal Tantangan. itu memang ide awal itu bagus Bu, ayo kita sama-sama jalan, tapi pemeliharaannya yang biasanya butuh perjuangan. Sama istiqomahnya ya. Butuh waktu dan butuh istiqomah Bu. Istiqomahnya Iya, bersama-sama, konsistensi nggih. Itu Iya. nggih. Tapi kalau di bawah Bunda Yeni barangkali itu akan lebih maju, bisa menjadi desa panutan. Ya, ini karena ada juga program pemerintah ya Bu ya, pengembangan desa wisata. Ya, pengembangan yang itu ada anggaran juga dari pusat untuk sampai kecamatan desa itu mengembangkan seperti itu potensi desanya. Nggih. Terima kasih Bu. Nggih, sami-sami Bunda Yeni. Semoga sukses. Sangat Nggih. bermanfaat. Amin. Nggih, sami-sami matur nuwun. Nggih. Terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah bertanya. Selanjutnya, silakan Ustadz Ridwan untuk memberikan pertanyaan. Apakah suara saya terdengar? Sampun, terdengar Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mirta sebagai narasumber mohon izin bertanya. Kebetulan ini sebenarnya saya rumahnya juga di Mbaki, tapi kok belum sempat ke rumah. Pengen mampir ke sana tapi belum ada kesempatan. Oh iya, di mana Ustadz rumahnya? Di Menuran. Oh di Menuran, ya berarti sebelah barat ya. Cuma gini, kebetulan di rumah itu juga ada beberapa lahan kosong. Saya juga kebetulan punya ternak, tapi hanya ternak kecil. Tapi itu saya kan belum bisa mengelola mungkin secara secara bagus. Hanya ternak itu saya lepas di kebun lah istilahnya. Dan itu ada beberapa tanaman ya, tanaman-tanaman kebun seperti pohon pisang. Nah, mungkin untuk mengelola saya juga belum bisa. Mungkin bisa istilahnya cara tips untuk mengelola dari awal itu gimana mungkin, dan kira-kira secara umum itu biaya yang dikeluarkan berapa? Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih sekali Ustadz. Wah ini tapi pertanyaannya bagus juga, tapi saya agak bingung kalau sudah ditanya biaya,
karena biaya itu relatif ya, Ustadz Oh, Ridwan iya. J. Nggih. Mungkin secara umum aja. Tes pundi? Secara umum aja yang di Eh, awal itu gimana? Secara umum J. Oke, Nggih. secara umum kebetulan kalau untuk pengelolaan itu mungkin kalau tadi J tergantung kalau tanamannya ya. Kalau untuk hidroponik yang pertama, kalau untuk hidroponik itu kalau untuk satu meja misalnya, satu meja itu ada 400 lubang misalnya. Itu sekitar 3 juta kurang lebih ya, itu dengan yang DFT yang 300 lubang. Kemudian untuk pengelolaan kandangnya, kandang ayam misalnya, kandang ayam itu macam-macam, bisa menggunakan bambu, J, Ustadz, atau bisa juga menggunakan apa namanya yang sekarang bajaringan tapi yang murah itu, atau menggunakan apa namanya kawat, besi kawat kemudian di-mix dengan bambu. Tuh. Yang kami lakukan itu memang kemarin kita ambil yang paling murah itu menggunakan bambu ya. Karena dihitung-hitung kita mau mencoba dulu ya, belum belum tenanan serius gitu ya. Misalnya pakai coba dengan dana yang ada dulu mungkin bisa menggunakan bambu untuk membuat kandangnya. Kemudian untuk magotnya juga kita menggunakan kayu-kayu bekas ya untuk membuat tempat nampannya itu, kayu dan juga triplek gitu ya. Jadi beberapa itu tetangga ada yang bangun ya, masjid itu juga habis bangun, kemudian ada sisa kayu kemarin kita pakai itu untuk bikin kandang ya. Kemudian nanti nah itu kalau untuk kandangnya nanti mungkin tergantung ya Ustadz ya mau ukuran berapa. Nah idealnya kan mungkin 1,2 kemudian kalau mau tingkat ngoten nggih. Atau kalau mau beli kandang yang sudah jadi juga ada Ustadz. Ya, tapi pasti lebih mahal daripada kita merakit sendiri. Kalau kita lihat di marketplace yang oranye dan hijau itu ada beberapa. Ada dari yang 300 sampai 500, ada yang sampai 1 juta juga ada. Jadi mau yang berapa? Gitu nggih. Kemudian nanti untuk pakannya, operasional pakan. Kemudian beli untuk pertama kali pasti beli telur magotnya ya. Telur magot itu kurang lebih kalau 1 gramnya adalah Rp2.000 1 gram. Nah, 1 gram itu idealnya menghasilkan 1 kilo magot ya idealnya. Nah, kemudian berarti paling enggak membutuhkan 200 kali mungkin sekali jalan ngaten ya, sekali siklus 200 saja. Mungkin kurang lebih secara general ya 5 sampai 10 ngoten ya Ustaz ya untuk perhitungan. Belum nanti operasionalnya ya, pakan ayam, kemudian kan bekatul. Jadi selain maggot, ayam tetap juga butuh makanan pokoknya ya. Jadi maggot itu hanya untuk proteinnya, tetap juga butuh karbonnya dari bekatul gitu. Dan juga Dan pupuk tanamannya. Nggih. dan apakah itu ternaknya hanya ayam atau misalkan boleh yang lain bebek, mentok gitu? Boleh sekali, sangat boleh. Nggih, sangat boleh. Jadi boleh bebek, mentok, ikan juga, ikan itu bisa ikan lele, ikan kakap itu juga bisa pakai maggot. Ya, itu saya tuh punya teman malah dia khusus budidaya maggot saja, kemudian diekspor ya, itu sampai jadi dia tidak melakukan siklus zero waste itu tidak, dia hanya memproduksi maggot untuk dijual, dikeringkan kemudian dijual itu juga cukup menjanjikan, gitu peluangnya lumayan. Ya mungkin nanti bisa nih sesi anak-anak kewirausahaan untuk menghitung kelayakan bisnis selanjutnya, ngoten nggih. Terima kasih Bu Ya, atas sami-sami Ustaz. penjelasannya. Monggo Insyaallah kalau pinara ada Ustaz. waktu. Nggih, Ya. kalau ada Nanti kesempatan. nanti Oh Sherlock iya, juga siapa yang mengunjungi duluan. 5 menit itu mungkin dari rumah saya. Wah, nje. Ya Ayo Ustaz, janjian ke sana Pak insyaallah. Ridwan. Wah, ayo siap. Ini. Nje. Sip. Terima kasih, saya kembalikan ke Yeah. moderator. Terima kasih Ustadz Ridwan atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih buat Mbak Nabila ya selaku moderator sudah memberikan kesempatan.
Ini Bu Mirta, saya mau bertanya. Jadi hampir sama dengan Ustadz Ridwan tadi nih. Saya itu di rumah itu kebetulan sampah organiknya lumayan banyak setiap hari. Jadi karena kami produksi makanan gitu ya, bisnis makanan. Jadi untuk sampah organik itu dari sayur, buah itu banyak sekali dan saat ini sudah berusaha untuk memisahkan antara organik dan anorganik. Jadi yang organik itu karena kita itu masih awam ya Bu, belum tahu bagaimana mengelola dengan baik gitu dan baru mendengar Magot itu baru-baru aja gitu. Jadi sudah sempat mendengar tapi memang belum begitu paham gitu untuk bagaimana membudidayakan begitu. Nah, selama ini sampah kami itu cuma kami pisahkan, kemudian saya bikinkan lubang gitu di belakang di kebun gitu. Nah, saya kurang tahu apakah nanti itu terurai dengan sendirinya menjadi kompos atau harus diperlakukan bagaimana supaya dia bermanfaat begitu. Nah, setelah tahu Magot ini saya juga sempat berpikir sebenarnya juga bisa ya untuk lebih dimanfaatkan lagi dengan cara memelihara Magot tadi. Ya tadi kita karena masih awam jadi belum tahu bagaimana caranya dan belum pernah melihat. Jadi mungkin juga pengen nanti sesekali main gitu ke tempat Bu Mirta gitu ya. Pengen tahu gitu untuk bisa punya gambaran gitu supaya kita mau memulainya itu ada gambaran jadi tahu bagaimana step-stepnya gitu. Nah, saya juga pengen bertanya Bu, untuk Magotnya sendiri itu kita mendapatkannya dari mana gitu? Kita belinya di mana begitu? Terus yang saya lakukan tadi itu ya memisahkan sampah itu dengan cuma kita memasukkan ke lubang di belakang rumah gitu ya di kebun. Itu apakah dia nanti juga bisa terurai sendiri tanpa kita memberikan perlakuan khusus begitu? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bunda Yuli pertanyaannya. Ternyata juga sudah memulai memisahkan sampah ya Bunda ya. Oke, itu salah satu langkah yang bagus sekali. Ya, tadi sampahnya dibuatkan lubang tersendiri ya. Jadi ditimbun ya Bu ya. Cuma Oke. dimasukkan ke tempat tersendiri jadi dipisah dari yang anorganik gitu. Oh, oke. Itu kalau mungkin berarti bikinnya pupuk kompos ngoten nggih. Berarti kalau pupuk kompos biasanya mungkin agak bertahun-tahun ngoten baru bisa dipakai atau dimanfaatkan. Jadi mengurainya memang lebih lama dan juga tadi menurut pengolahan sampah nasional tadi memang ketika dia ditimbun dia memang mengeluarkan gas metan yang lebih banyak daripada dia diurai oleh Magot tadi menurut risetnya juga. Nah, mungkin bisa dimulai Bu kalau memang ingin mencoba menggunakan Magot dalam mengurainya. Ya karena tadi banyak banget kelebihannya Magot. Nah, pertama kali dulu kami memang membeli telur Magot BSF-nya. Tadi yang saya sampaikan 1 gramnya seharga Rp2.000. Dan kita belinya online ya. Karena yang bisa cepat tersedia itu kebetulan tidak ada di sini, di Solo sekitar gitu ya. Nah, tapi kita bisa beli online tadi. Nah, mungkin bisa membeli beberapa gram dulu, kemudian dicobakan dibudidayakan ya. Budidaya maksudnya dalam skala kecil ya, untuk bisa mengurai sampah tadi, Bu. Jadi sama seperti yang Bu Herlina tadi. Nanti kemudian bisa dipisahkan atau sampahnya. Jadi pertama dia setelah telur tadi dibasahi dulu untuk beberapa hari, setelah dia menetas diberi roti tawar atau ampas tahu tadi. Ya, kemudian setelah dia agak besar ya, nanti baru diberi sampah organik. Nah, itu insya Allah sampah ibu lebih tidak berbau gitu ya. Dan nanti ibu bisa memproduksi Magot yang lebih banyak, kemudian bisa dimanfaatkan untuk pakan atau untuk yang lainnya. Begitu Ibu. Mungkin dari situ yang bisa saya sarankan.
Jadi maggot tadi itu kalau dia sudah besar, terus nanti bisa untuk konsumsi ternak gitu nggih Bu nggih. Nah, Iya. untuk siklus berikutnya berarti ada sebagian yang kita pisahkan untuk menjadi larva, kemudian menjadi lalat lagi begitu ya Bu berarti? Betul sekali Ibu. Iya. Jadi nanti ketika menjadi yang dipisahkan tadi ada yang mau dikonsumsi atau mau menjadi indukan tadi ya istilahnya ya. Iya. Kalau menjadi indukan nanti tinggal disediakan tempat mungkin kayak kain kasa atau yang rapat gitu Bu, tapi tetap bisa udara masuk sedikit, tapi asal tidak terjamah tikus ya Bu ya, karena dia paling rentan dengan tikus. Jadi gimana caranya dia tertutup tapi ada jaring-jaringnya gitu, nanti dia akan bermetamorfosis menjadi lalat, lalu lalat itu akan bertelur. Nanti ada juga Bu jebakan telurnya, jadi tinggal memasang beberapa kayu kemudian ditaruh aja, diberi buah-buahan untuk menarik dia bertelur gitu. Itu kalau Ibu pengen belajar nanti di YouTube sebenarnya banyak Bu Iya baik. sumber-sumber ilmu untuk budidaya maggot, karena ini baru ngetren juga kan ya Bu maggot. Iya. Ya nanti untuk lebih detail caranya bagaimana boleh di YouTube itu banyak sekali juga gitu ya. Nggih, matur suwun Bu Mirta. Sukses Bu Yuli. Nggih, sami-sami. Terima kasih untuk Ibu Yuli yang telah memberikan pertanyaan kepada Bu Mirta, kepada Kak Mirta. Setelah sesi tanya jawab, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Silakan untuk para hadirin membuka kameranya. Jadi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian sesi webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias. Saya Nabila Syafita Fiza sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nabila dan Kak Mirta atas semua ilmunya pada pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kami berharap dengan banyak diterapkannya budidaya maggot sembari mengurai sampah organik dapat mengurangi jejak karbon di dunia ini. Dan kepada seluruh para hadirin, kami berharap setelah diadakannya webinar ini bisa berusaha untuk mengurangi jejak karbon yang ada. Oh ya, sekali lagi mengingatkan buat seluruh para hadirin, mengingatkan buat yang ikut webinar hari ini bisa mendapatkan e-sertifikat asalkan mengisi G-form yang sudah disebar di broadcast yang telah disediakan. Baik, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bina ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini,
dengan penuh keakraban dan bahagia. Kami hadir di sini, mohon Engkau memberikan barakah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Ya Allah, ya Rabbi, dengan berakhirnya kegiatan ini, kami mohon ya Allah, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Tumbuhkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami, sehingga terjalin hubungan yang baik dan utuh. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini orang-orang yang memiliki sifat jujur, adil, dan amanah. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buh meke kono. Cek. Ya, terima kasih kepada Saudari Niwanda. Dengan berakhirnya seminar tadi, maka berakhirlah acara pada pagi hari ini. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian kata maupun teknisi kita pada hari ini. Saatnya saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, recordingnya bisa di stop dulu, Kak. Terima kasih Bu Ketu.